Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah SSD NVMe Gen 4X4 dari Netak. Yang dimana Netak adalah brand yang berfokus pada bidang memori NAND seperti storage, SSD, flash disk, dan memori RAM maupun peripheral pendukung lainnya. Bahkan Netak NV5000 ini juga udah terdaftar secara spesifikasi di Tech Power Up. Jadi ya bisa dibilang brand ini bukan kaleng-kaleng. Kita lanjut membahas dari SSD Netak NV5000 ini memiliki varian 500GB dan 1TB yang sudah NVMe Gen 4 dengan form factor M.22280. Untuk kecepatan baca tulisnya, Netak mengklaim kalau SSD ini punya speed rate di 4800 MB per second dan rate-nya di 4600 MB per second untuk yang varian 1TB-nya. Ditambah lagi kalau SSD ini sudah memiliki pendingin bawaan yaitu heatsink berbahan grafin. Meskipun pendinginnya ini tipis tapi cukup lumayan untuk menghandle suhu dari si SSD ini. Karena suhu maksimumnya itu cuma di 50-an derajat Celcius. Dan karena SSD ini udah NVMe Gen 4X4, jadi chip controller yang dipakai itu menggunakan Tenave TC2200 dengan 3D NAND flash SK Hynix 176 layer. Buat TBW-nya, untuk yang varian 1TB ini punya TBW sebesar 640 TB. Sedangkan untuk yang varian 500GB itu punya TBW sebesar 320 TB. Yang berikutnya kita akan tes SSD ini dengan spesifikasi yang digunakan ini pakai Intel Core i5 12400F dengan motherboard Asus Strix Z690, RAM-nya pakai Kingbank 2x16GB DDR5 6000 MHz, VGA-nya pakai RTX 2060 dan PSU-nya pakai PC Cooler GIK700 God. Buset nih PC tampilannya monoton banget ya. Selanjutnya kita pasang SSD Netak NV5000 ini dan terbaca kalau SSD ini sudah SSD NVMe Gen 4X4 di Crystal Disk Info. Dilanjut pengujian pertama kita tes Crystal Disk Mark dengan speed rate ada di 4770 MB per second dan speed write-nya ada di 4409 MB per second. Jadi ini sudah mendekati dengan spesifikasi yang tertulis di websitenya. Lalu untuk RND 4K dengan speed rate yang dihasilkan itu 867 MB per second dan write-nya di 808 MB per second. Untuk IOPS RND 4K dengan rate yang dihasilkan itu di 211.736 dengan rate RND 4K di 197.370. Lalu untuk suhu temperaturnya di sini sangat adem dengan maksimum di 54 derajat Celcius. Berikutnya kita tes ATTO Disk Base Mark dengan rate tertinggi di 4,47 GB per second dan rate tertinggi ada di 4,26 GB per second. Di file kecil speednya emang kecil karena itu filenya kecil. Itu saat awal-awal speednya ada di 61 MB per second dan rate-nya ada di 57 MB per second. Ini termasuk skor yang tinggi yang udah pernah saya tes. Berikutnya pengetesan 3D Mark Storage. Ini dapat skor di 2383 dengan average bandwidth di 417 MB per second dengan average access time di 77 dan skor yang lainnya kalian bisa lihat dari hasil benchmark ini. Bisa terbilang ini cukup cepat kalau dibandingkan dengan SSD yang udah pernah saya coba yaitu dari XPG GameX S70 Blade. Padahal dia punya speed baca tulis terkencang di kelas NVMe Gen 4 yaitu ada di 7400 MB per second. Sedangkan ini cuma 4800 MB per second. Namun si Netak ini cukup bersaing dari sisi install game maupun loading game. Dilanjut tes copy file 115GB dari SSD lain ke SSD Netak. Itu membutuhkan waktu sekitar 53 detik dengan speed berkisar di 2,1 GB per second. Selanjutnya kita tes LSI cache-nya dengan tes copy file dari SSD lain ke SSD Netak ini dengan kapasitas 500 GB-an. Untuk rata-rata sebelum SLC cache-nya turun itu ada di 2,3 GB-an per second dan mulai turun di 200 GB-an dan ini membuktikan kalau SLC cache ada di poin ini dan speednya turun hingga 250 sampai 350 MB stabil hingga di pengopian tersisa 70 GB barulah mulai naik lagi ke speed 2,4 GB-an per second dan ini membutuhkan waktu pengopian di 15 menit 50 detik. Ini cukup bagus karena SLC cache-nya berjalan di 300 MB per second. Itu setara dengan speed SSD SATA.
Jadi SLC charge ini poin penting sebelum speed tulisnya turun. Berikutnya kita tes Crystal Disk Mark lagi, namun dalam keadaan penyimpanan hampir penuh. Jadi cuma kita sisain 15 GB aja. Dan hasilnya masih dapat speed rate di 4724 MB per second dan write-nya ada di 4300 MB per second. Ini mantep ya, walaupun penyimpanannya hampir penuh, dia masih bisa optimal. Jadi kesimpulannya, speed copy file yang udah cukup untuk sekelas NVMe Gen 4 walaupun bukan yang terkencang. Cuman speed itu menurut saya nggak begitu ngaruh kalau cuma buat copy file maupun loading game. Dan juga udah dapat pendingin Graphene, membuat suhu maksimalnya cuman di 50-an derajat Celcius. Itu dari awal kita tes hingga penuh, suhu maksimalnya tetap ada di 54 derajat Celcius. Lalu untuk harga dari SSD Netak NV5000 ini, untuk yang varian 500 GB itu ada di harga 900 ribuan, sedangkan untuk yang varian 1 TB nya ada di 1,4 jutaan dan sudah bergaransi 5 tahun dengan distributor resmi di Indonesia. Namun untuk harganya bisa dibilang ini masih sangat bersaing dengan kompetitor lainnya, karena di harga yang sama mungkin kalian bisa dapetin SSD yang lebih besar ukurannya maupun lebih kencang. Tapi ya itu semua kembali kepada kalian masing-masing. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai SSD ini, sekaligus kritik dan sarannya di kolom komentar. Like dan subscribe. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, dan sampai jumpa di lain video.